Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rinaldo Maldini dari kelas A1 Prodi Teknik Sipil Universitas Merdeka Madiun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah rekayasa gempa, yaitu dengan menjelaskan tentang gempa bumi. Yaitu 1. Apa itu gempa bumi? Yang kedua, apa penyebab gempa bumi? Yang ketiga, jenis-jenis gempa bumi. Yang keempat, apa yang dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Yang pertama, pengertian dari gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan bantuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. 2. Penyebab terjadinya gempa bumi. Yang pertama, penyebab terjadinya gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Semakin lama kian membesar, akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan itu tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan saat itulah terjadi gempa bumi. Yang kedua, selain pergeseran lempeng bumi, gerak bumi saling menjauh antara lain juga mengakibatkan gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan saat dua lempeng bumi bergerak saling menjauh akan terbentuk lempeng baru di antara keduanya. Lempeng baru tersebut memiliki berat jenis yang lebih jauh kecil dari berat jenis lempeng yang lama. Lempeng yang baru terbentuk akan mendapatkan tekanan yang besar dari lempeng lama sehingga akan bergerak ke bawah dan menimbulkan pelepasan energi yang besar. 3. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. 1. Berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gempa tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik. Yang ketiga, gempa runtuhan atau terban. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya dibedakan juga menjadi 3. 1. Gempa bumi dalam. 2. Gempa bumi menengah. 3. Gempa bumi dangkal. Berikut ini adalah jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa yang terjadi pada Aceh, di Bengkulu, di Pangandaran, dan lain sebagainya. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh, gempa pada Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Gempa bumi terban atau runtuhan. Gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa ini hanya terdampak kecil dan wilayahnya sangat sempit. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 70 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa.
Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya kurang dari 70 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. 4. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi? 1. Ketika kita berada dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja dan tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Berhati-hatilah dengan langit-langit yang mungkin teruntuh, benda-benda yang tergantung pada dinding dan sebagainya. Yang kedua, bila kalian berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, tiang listrik, papan reklame, pohon tinggi dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi rak-rak dan kaca jendela. Yang ketiga, bila dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela dan sebagainya. 4. Bila kalian sedang dalam kendaraan, segera hentikan di tempat terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau jembatan bawah layang serta jembatan penyeberangan. Yang kelima, ketika kalian di pusat perbelanjaan, jangan menjadi penyebab kepanikan atau korban dari kepanikan itu sendiri. Ikuti semua petunjuk dari pegawai dan satpam yang diberikan untuk evakuasi. Yang keenam, bila kalian sedang berada dalam lift, jika kalian terjebak dalam lift, hubungi petugas gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. Jika Anda merasa getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya dan mengungsilah. 7. Bila sedang dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang hingga Anda tidak terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikaplah tenang dan ikuti penjelasan dari petugas kereta terhadap informasi petugas kereta ataupun stasiun yang akan mengakibatkan kepanikan. 8. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman di pesisir pantai. Bahayanya datang dari jika ada terjadi tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.